Dan kami akan memperbarui informasi Anda dengan narasumber kita yang berada di Sulawesi Barat, yaitu Bapak Muhammad Idris yang merupakan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Idris. Kami ingin mengupdate terkait dengan bantuan yang harus diterima dan akan diterima masyarakat saat ini, Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai fokus untuk menangani pengungsi, termasuk di dalamnya warga masyarakat yang memang memiliki kesulitan akses terhadap ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat itu. Dan oleh karenanya Kepala BNPB kemarin sampai tadi malam kita pastikan hari ini kita melakukan operasi lebih masif lagi untuk mendorong bagaimana keterjangkauan warga kita yang berada di pengungsian maupun warga yang berada di daerah-daerah yang sangat terisolir di wilayah gempa ini. Dan hari ini kita bahu-membahu dari berbagai komponen, mulai dari pemerintah daerah, terutama juga Satgas, yang di mana di dalamnya kita secara utuh terlibat dari TNI, Polri, termasuk juga dari secara khusus Angkatan Laut, akan melakukan berbagai operasi Pak untuk Idris, memastikan kawan-kawan kita, warga negara kita, ya. Ya, untuk persyaratan Halo? ini kan banyak yang dikeluhkan. Ya Pak Idris, banyak sekali yang mengeluhkan di sana pengungsi bahwa salah satu persyaratannya adalah dengan menunjukkan kartu keluarga. Sedangkan kita tahu bahwa semenjak adanya bencana ini banyak sekali warga yang mungkin kehilangan kartu keluarganya. Bagaimana persyaratan tentang bantuan itu Pak Idris? Ya, saya kira itu perlu juga kami tepis karena kemarin kami melakukan recheck terhadap kemungkinan ada persyaratan seperti itu, ternyata di lapangan tidak ada tuh. Kami cek satu-satu petugas pos maupun juga yang berada di di gudang atau ada di spot-spot di mana kita melakukan penampungan bahan-bahan sembako. Tidak ada itu persyaratan yang harus menggunakan KTP itu. Artinya, yang mungkin ada adalah di pos-pos tertentu di mana, halo? Ya Pak. Silakan Pak, Kalau dilanjut. di mana pos-pos tertentu itu di Tenggarai ada warga negara yang berulang untuk datang meminta sembako itu, sehingga begitu petugas melakukan pendataan akhirnya menemukan juga bahwa memang ada warga negara atau warga kita yang memang berulang datang bukan untuk kebutuhannya pada saat melakukan pengungsian, tetapi lebih dari itu ingin melakukan penimbunan. Ya, jadi saya terus terang mewakili posko ingin halo. Artinya bahwa persyaratan harus memiliki kartu keluarga itu sudah tidak valid ya Pak. Lalu apa yang menjadi persyaratan sehingga para masyarakat mendapatkan bantuan secara adil dan merata begitu Pak? Ya, yang kita butuhkan sekarang itu adalah bagaimana kerjasama antara kawan-kawan yang saat ini melakukan pengungsian itu dengan petugas-petugas kami di lapangan. Terutama yang melakukan pendataan untuk memastikan di setiap kamp pengungsian itu berapa orang di sana. Kemarin Kepala BNPB kita sudah melakukan satu model pengelolaan pengungsian itu dengan membagi klaster. Ada klaster yang A, B, C. Yang A itu di atas 500 warga negara atau di atas 500 orang. Kemudian yang B itu 100 sampai 500 dan yang C itu 100 ke bawah. Tujuannya itu tadi untuk memastikan yang berada di klaster A, B, C itu kita memberikan proporsi perhatian yang tentu sangat berbeda. Karena kami ingin proses penanganan pengungsian ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah ada pengakuan dari Bapak Presiden pada saat kunjungan di salah satu kamp pengungsian kami di Stadion Manakara.
beliau sendiri mengatakan ini adalah model pengungsian yang sangat standar, memenuhi standar pengungsian yang bagus tuh. Di mana di dalamnya ketersediaan dapur umum, pemeriksaan atau pemeliharaan kesehatan, dan termasuk juga di dalam ketersediaan air dan MCK itu. Dan ini yang kita katakan, jangan ada warga negara atau warga kita di sana yang ya halo. Iya Pak, untuk 4 desa yang masih terisolasi, lantas bagaimana penyaluran bantuannya dan akses menuju ke sana seperti apa Pak? Sejak 3 hari lalu ini kita sudah mengidentifikasi 4 desa yang sangat terisolir karena jalur transportasi darat untuk mengangkut logistik ke sana tidak mungkin karena rusak parah ya, sehingga diputuskan bahwa tidak ada desa atau tempat di mana warga kita terpapar itu untuk tidak terjangkau. Dan 3 hari yang lalu ini kita sudah mulai menyalurkan sembako atau bahan makanan pokok warga yang kita di sana. Dan hari ini dilanjutkan. Dan alhamdulillah BNPB telah menyiapkan 4 helikopter dan Angkatan Laut 2 helikopter. Sehingga kami yakin 6 helikopter ini akan bisa mensuplai kebutuhan pokok di 4 desa yang masih sangat sulit untuk kita jangkau. Baik. Yaitu di Kecamatan Ulumanda ya, dan juga di Kecamatan Malunda. Ada di Mamuju juga ada 2. Jadi tadi malam teridentifikasi kurang lebih 6 desa yang kita harus melakukan usaha-usaha ekstra untuk bisa menjangkau ke sana. Baik, terima kasih Pak Muhammad Idris atas informasinya, dan kami harapkan bahwa segera dapat diatasi masalah bencana khususnya di Mamuju, Sulawesi Barat dan sekitarnya. Dan pemirsa, kita